Kenapa kamu nekat mencintai dia yang tidak mungkin dimiliki? Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Apakah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang tidak mungkin bisa kamu miliki? Misalnya pacar orang lain, sosok yang sangat populer, atau sepupu kamu sendiri. Pokoknya orang yang tidak bisa dipacari atau dinikahi. Mengapa perasaan cinta itu semakin tumbuh meski nggak bisa dimiliki atau sudah ditolak berkali-kali? Apakah rasa cinta itu adalah dorongan dari alam semesta? Berikut adalah 10 alasan kenapa kamu nekat mencintai dia yang tidak mungkin dimiliki. 1. Cinta semakin tumbuh karena kamu semakin berinvestasi ke dia. Cinta itu adalah perasaan yang muncul karena kamu sudah berinvestasi ke dia. Selama ini, kamu yang selalu memberikan waktu, tenaga, atau bahkan materi untuknya. Dengan memberikan itu semua, pasti kamu berharap bahwa dia akan mencintaimu. Tapi coba jawab jujur, apakah dia mencintaimu juga? Belum tentu, justru malah kamu yang akan semakin jatuh cinta kalau terus-menerus berinvestasi padanya. 2. Kamu seseorang yang menyukai tantangan. Sudah sangat jelas dan kamu pun tahu bahwa dia tidak bisa dimiliki. Bukan berusaha melupakannya, justru kamu malah semakin mengejarnya. Bisa jadi kamu adalah seseorang yang menyukai tantangan. Buat kamu, memiliki sesuatu yang pasti bisa dimiliki dan meraihnya pun mudah, itu adalah hal yang membosankan. Oleh karena itu, ketika kamu jatuh cinta dengan orang yang tidak bisa dimiliki, bisa merasa senang dan menjadi tertantang akan membahagiakan. Semakin merasa bahagia, tentu akan semakin cinta dong. 3. Lebih tertarik pada apa yang tidak dimiliki. Pastinya kamu sering mendengar istilah rumput tetangga selalu lebih hijau, bukan? Memang sudah sifat manusia bahwa sesuatu yang tidak kita miliki akan terlihat lebih indah dan menggoda. Sama halnya ketika kita mencintai seseorang yang jelas-jelas tidak bisa kita miliki. Misalnya kamu mencintai kekasih sahabatmu sendiri. Bisa jadi kamu mencintainya karena kamu merasa dia adalah sosok berharga yang pantas dicintai. Rasa ketertarikanmu juga kian meningkat jika kamu tidak kunjung menemukan orang lain yang bisa menyamai kualitas seperti dalam dirinya. 4. Terobsesi pada sosoknya. Terkadang kita mungkin tidak bisa membedakan perasaan yang sedang bergemuruh di hati kita. Apakah memang cinta atau ternyata hanyalah obsesi semata? Bisa jadi sebenarnya kita hanya terobsesi kepadanya karena ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Contohnya seperti saat kita mencintai seorang figur publik atau idola K-pop yang rasanya jauh dari jangkauan kita, tapi kita tetap terobsesi kepadanya meski tahu bahwa dia tidak mungkin bisa kita miliki. 5. Semakin banyak melakukan aksi, cinta semakin tidak terkendali. Saat kamu menyukai seseorang, meskipun belum sampai pada tahap sayang, pasti kamu sering mencari tahu tentang dia. Kamu mengintip media sosialnya, kamu mencari informasi dari teman-temannya, kamu berusaha mendekatinya. Intinya kamu selalu melakukan sesuatu supaya bisa dekat dengannya. Awalnya mungkin kamu hanya suka ke dia, tapi kalau semakin kamu mencari tahu tentangnya, rasa suka tadi akan meningkat dan berubah menjadi cinta. 6. Kamu takut berkomitmen. 1 atau 2 kali jatuh cinta pada seseorang yang gak bisa dimiliki itu masih wajar. Tapi kalau sudah berkali-kali jatuh cinta pada orang yang seperti itu, coba introspeksi lagi dalam diri. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman yang tidak enak dan menyebabkanmu takut mempunyai sebuah hubungan atau komitmen? Secara sadar atau tidak, seseorang yang takut berkomitmen akan membiarkan dirinya jatuh cinta kepada orang-orang yang tidak bisa dimiliki. 7. Rendahnya rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri rendah cenderung sudah pesimis duluan untuk bisa mendekati orang yang dia cintai. Misalnya kita mencintai seorang idola di sekolah, kita merasa banyak perbedaan dan tidak sepadan dengan si dia. Sejak awal kita sudah membangun tembok dan menanamkan anggapan bahwa orang tersebut tidak bisa kita dapatkan. Padahal mungkin saja dia adalah sosok yang bisa kita miliki asalkan kita percaya diri dan mau mendekat duluan. 8. Karena memang hanya jatuh cinta. Ada banyak alasan yang membuat seseorang bisa jatuh cinta. Misalnya wajahnya yang cantik atau ganteng, fisiknya yang menarik, sifatnya yang baik, dan lainnya. Untuk kamu yang sedang kasmaran, karena memang sekedar jatuh cinta saja, perasaan seperti ini akan susah untuk dikendalikan. Inilah yang menyebabkan kamu akan semakin mencintai seseorang, meski dia tidak bisa dimiliki sekalipun. 9. Ekspektasi yang berlebihan. Ekspektasimu yang berlebihan juga bisa membuatmu tidak bisa memiliki seseorang yang kamu cintai. Apalagi saat kamu memaksakan orang lain untuk merasakan hal yang sama denganmu. Itu malah bisa membuatnya makin menjauhimu. Seseorang yang kamu sukai bisa menjauhimu saat merasa dirinya terlalu terbebani oleh keinginan atau ekspektasimu. 10.
ingin menaikkan harga diri. Alasan lain mengapa kita cenderung mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki adalah karena mungkin kita ingin menaikkan harga diri. Ketika kita bisa mendapatkan seseorang yang diinginkan juga oleh orang lain, kita akan merasa lebih percaya diri dan harga diri kita pun semakin meningkat. Oke sobat, itulah tadi 10 alasan kenapa kamu nekat mencintai dia yang tidak mungkin dimiliki. Kamu tidak perlu secara total menghindari dia, cukup batasi saja frekuensi bertemu dan berkomunikasi dengannya. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.